Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mendiskusikan atau sharing ke Mbak Mas tentang topik lain yang cukup relevan dengan bahasan komunikasi antar personal atau komunikasi antar pribadi ya. Agak keluar dari bahasan kita selama ini, yaitu membahas komunikasi antar pribadi secara teoritis. Nah, sekarang kita ke semi praktek gitu ya. Karena beberapa tahun yang akan datang, saya yakin yang saya sampaikan sekarang ini bisa bermanfaat untuk Mbak Mas. Setidaknya untuk menyiapkan Mbak Mas terjun ke dunia profesional ya. Topiknya adalah mengkomunikasikan diri dengan profesional. Ini mempersiapkan Mbak Mas selepas lulus dari UMY nanti untuk aplikasi kerja atau melamar pekerjaan. Oke, nah mengkomunikasikan diri secara profesional ini ada 3 strategi, Mbak Mas. Yang pertama lewat tulisan, yang kedua lewat lisan pada saat Mbak Mas interview, kemudian yang ketiga lewat image yang ditampilkan dari cara berpakaian, gestur, dan cara berperilaku. Gestur ini pakai komunikasi nonverbal ya, tidak lisan. Nah, kira-kira prosesnya seperti apa sih? Ya. Oke, yang pertama Mbak Mas perlu kumpulin dulu atau submit keperluan aplikasi kerja. Ada beberapa hal yang harus disiapkan, misalnya surat lamaran, kemudian CV, ijazah, KTP. Kemudian kalau Mbak Mas melamarnya di institusi pemerintah atau di BUMN gitu, ada beberapa tambahan syarat. Misalnya surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian, surat tanda bebas narkoba, ini dari rumah sakit milik pemerintah ya. Surat keterangan pencari kerja atau SKCK ini biasanya dari Dinas Ketenagakerjaan ya, yang membuktikan bahwa Mbak Mas ini adalah masih berstatus sebagai fresh grad dan belum berstatus sebagai pekerja yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan. Nah, kalau ini semua sudah disubmit, kemudian dikirimkan ke alamat tertentu, akan ada seleksi administratif. Persyaratannya lengkap atau tidak. Ini memungkinkan Mbak Mas bisa lolos atau tidak. Kalau sudah lolos, Mbak Mas akan dipanggil untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Yang diawali biasanya dengan tes kemampuan dasar, semacam psikotes. Dan itu sudah banyak modulnya, dijual di toko buku atau bisa di-download online. Tes CPNS, tes TKDA. Nah, kalau Mbak Mas ini sudah lolos, skornya mencukupi. Yang kedua adalah tes tambahan. Bentuknya bisa tertulis lagi, bisa langsung dilakukan di instansi yang terkait, atau langsung praktek. Misalnya tes kemampuan berbahasa, ada tes tertulis, kemudian ada tes lisan, interview, atau conversation. Lain halnya kalau di BUMN, kadang-kadang mereka membutuhkan tes kesehatan. Nah, mereka akan manggil salah satu layanan medis gitu ya, semacam lab, penyedia lab yang portable yang bisa mobile kemana-mana, maka Mbak Mas akan dites on-site atau di tempat tersebut. Ya, semacam general check-up, cuma general check-up-nya ini di instansi yang bersangkutan. Kemudian setelah lolos tahap ini, Mbak Mas kemungkinan akan masuk ke tahap akhir. Yang ini adalah menguji kemampuan komunikasi lisan Mbak Mas. Interview.
Interview ada yang 1 tahap saja, ada yang 2 tahap. Interview yang 1 tahap, biasanya Mbak Mas akan diwawancara oleh staf dari Human Resource Development atau Divisi Sumber Daya Manusia. Nah, kalau ini sudah cukup, kemudian ada 2 kemungkinan. Mbak Mas akan diwawancara lagi, atau Mbak Mas langsung di-hire, langsung mendapat panggilan kerja, gitu ya. Nah, kalau Mbak Mas diwawancari lagi, kemungkinan yang akan mewawancari Mbak Mas adalah user, atau orang yang nantinya akan mempekerjakan Mbak Mas. Bisa saja dia adalah CEO-nya, atau pemilik perusahaan, atau founder perusahaannya, atau 1 level di bawahnya, yaitu manajer, supervisor, atau kalau di instansi pemerintah adalah pejabat selevel, misalnya kepala bagian atau deputi. Baru setelah ini Mbak Mas akan dinyatakan lolos atau tidak. Kurang lebih seperti itu prosesnya ya. Nah, karena kita bicara di konteks komunikasi antar pribadi, maka hal yang akan saya tekankan di sini adalah strategi merespon wawancara. Karena wawancara ini kan salah satu bentuk komunikasi antar pribadi. Bisa antara Mbak Mas dengan 1 orang yang lain, bisa juga antara Mbak Mas dengan beberapa orang yang ada di hadapan Mbak Mas. Nah, yang perlu dilakukan pada saat wawancara adalah berbicara dengan pengucapan dan intonasi yang jelas. Nah, contoh nih, seperti saya sekarang ya, intonasinya middle saja, tidak perlu terlalu tinggi. Ini kalau terlalu tinggi bisa jadi Mbak Mas kurang yakin dengan apa yang disampaikan, atau terlalu rendah. Mbak Mas juga merasa nggak pede dengan informasi yang disampaikan. Kemudian gestur, ya, gerakan tangan, ekspresi wajah, tatapan mata, ini juga membantu dalam berkomunikasi secara efektif. Menggerak-gerakkan tangan kalau itu wajar, nggak apa-apa. Ini akan dinilai juga sebagai kelebihan Mbak Mas. Karena Mbak Mas berkomunikasi tidak hanya dari lisan, tapi juga dari gerakan tubuh, ya, gerakan fisik. Kemudian pastikan Mbak Mas menenangkan diri dulu sebelum memulai proses wawancara. Karena ini nanti juga akan berpengaruh ke penilaian performa. Kalau Mbak Mas sering pause, maksudnya menghentikan kata-kata gitu ya, akhirnya lama, kemudian e-nya banyak gitu. Ya, ini juga akan mengurangi penilaian Mbak Mas. Inisiatif itu juga perlu, tapi inisiatifnya harus pas. Misalnya pada saat Mbak Mas setelah mempelajari profil perusahaan, menanyakan kira-kira di mana Mbak Mas akan ditempatkan. Di kantor pusatkah atau di kantor cabangkah? Divisi apa yang akan mempekerjakan Mbak Mas? Kemudian penempatannya di kota yang Mbak Mas tinggali ini atau di luar kota. Ini masih masuk akal dan masih appropriate untuk ditanyakan. Pada saat merespon juga gunakan bahasa yang baku, ya, bahasa yang formal sebaiknya. Dan gunakan juga istilah-istilah yang sering kita dengar dari media, sering kita baca di koran atau di web. Dan yang terakhir adalah mempertahankan kontak mata yang wajar. Artinya berkomunikasi dengan memandang mata lawan bicara. Itu untuk lisan, Mbak Mas, komunikasi lisan. Ini adalah untuk komunikasi tulisan. Untuk melamar pekerjaan atau proposal aplikasi kerja, ada 3 format yang populer. Langsung saja saya jelaskan per partnya atau per bagiannya, ya. Yang pertama adalah CV, curriculum vitae, yang diartikan sebagai riwayat hidup. Cukup panjang ini kalau curriculum vitae, ya, karena riwayat berarti Mbak Mas harus bisa menarasikan apa yang sudah Mbak Mas lalui selama hidup ini,
di 2-8 halaman. Kalau ada tambahan informasi, berarti Mbak Mas harus update kurikulum vitae-nya. Nah, ini biasanya untuk melamar pekerjaan yang dalam sektor akademis atau untuk proposal beasiswa. Ya. Nah, yang dituliskan apa saja ini yang ada di sebelah kanan Mbak Mas. Ya. Kalau ada sertifikasi ataupun keterampilan ataupun pengalaman, itu semuanya dikaitkan dengan hal-hal yang akademis. Ya. Bentuknya nanti akan seperti ini. Cukup panjang, karena memang banyak yang perlu dinarasikan. Tapi yang paling penting dan yang paling awal dituliskan adalah kontak personal dan latar belakang pendidikan. Ya. Misalnya Mbak Mas setelah lulus dari S1, kemudian apply untuk beasiswa S2. Nah, formatnya kurang lebih seperti ini. Untuk dokumen yang dilampirkan dalam aplikasi beasiswa. Ini CV, Mbak Mas. Bedanya dengan resume, ya. Kalau CV tadi untuk keperluan akademis, kalau resume ini untuk keperluan profesional. Jadi lepas S1, Mbak Mas akan melamar di salah satu korporasi atau instansi pemerintah sebagai tenaga kerja profesional. Saya sarankan tidak terlalu panjang, 1 halaman itu adalah kuantitas yang ideal untuk buat resume. Dan semua informasi yang dicantumkan di sini, mulai dari pengalaman, keterampilan, sertifikasi, harus relevan dengan profesional atau posisi yang akan Mbak Mas lamar. Ya. Contohnya ini, kalau di CV 2 halaman, maka di resume cukup 1 halaman saja. Mbak Mas bisa langsung menyatakan kualifikasinya di poin pertama. Misalnya jadi PR profesional, digital content profesional. Kemudian ada narasi singkat di sini. Mbak Mas pernah melakukan apa? Pernah menempuh pendidikan di mana? Kemudian baru disusul kontak pribadi atau informasi personal. Karena ini untuk melamar pekerjaan, Mbak Mas bisa menuliskan pengalaman magang, pengalaman jadi volunteer, atau pengalaman kerja yang temporer atau sementara. Nah, baru kemudian Mbak Mas menarasikan latar belakang pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan disusul dengan keterampilan Mbak Mas, itu mencakup apa saja. Kalau ada sertifikasi, sertifikasi yang dicantumkan adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang profesional. Misalnya pernah ikut pelatihan Google AdSense, maka yang ditampilkan di sini adalah Google Ads Certification atau Microsoft Digital Literacy. Nah, itu juga bisa ditampilkan di sini. Banyak pelatihan yang disediakan secara online dan bisa diikuti secara online. Penyediaannya biasanya global. Dan ini pelatihan berbayar, makanya tidak semua orang memiliki. Kalau Mbak Mas sudah berhasil mengikuti dan berhasil tes kompetensinya, ini akan jadi nilai tambah untuk resume Mbak Mas di sini. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan berbahasa, karena kemampuan berbahasa ini kadang juga diperlukan untuk berkomunikasi dengan klien, dengan instansi lain, dengan konsumen, dan lain sebagainya.
Kemudian dari resume kita ke surat lamaran atau cover letter. Jadi CV dan resume ini sebaiknya tidak dikirimkan begitu saja ya, harus ada dokumen yang mendampingi, yaitu cover letter atau letter of motivation atau surat lamaran. Yang ditulis di letter of motivation ini lebih spesifik dibandingkan yang surat lamaran. Ya. Letter of motivation yang hanya ditulis dalam satu halaman saja, itu isinya adalah motivasi Mbak Mas melamar ke perusahaan tertentu, dan Mbak Mas juga harus bisa meyakinkan si pemilik perusahaan nanti yang akan Mbak Mas kontribusikan atau sumbangkan ke perusahaan itu hal-hal apa saja. Nah, ini formatnya sebenarnya mirip dengan surat lamaran pekerjaan pada umumnya ya. Ada pembuka, kemudian di bagian kedua ini Mbak Mas cerita tentang diri sendiri, kualifikasinya apa saja, pendidikan yang sudah ditempuh apa, pengalaman kerja yang pernah dilakukan apa. Kemudian di part ketiga ini Mbak Mas bisa menuliskan apa motivasi Mbak Mas melamar ke perusahaan tersebut, dan yang kedua apa yang bisa disumbangkan untuk perusahaan tersebut. Diakhiri dengan penutup atau bagian. Oke. Nah, oh ya, ngomong-ngomong tentang pengalaman kerja, in case nanti Mbak Mas katakanlah 3 atau 4 tahun ke depan sudah lulus, sudah pendadaran gitu ya, dan menyandang gelar SIKOM dari UMB, sebenarnya kampus juga menawarkan kesempatan kerja untuk fresh grad. Ini bisa jadi bekal Mbak Mas untuk melamar pekerjaan yang kualifikasinya lebih tinggi. Karena di kampus ini Mbak Mas sifatnya masih latihan, tapi latihan kerja secara profesional. Ada satu lowongan yang namanya temporary staff. Staff yang bekerja di UMY adalah lulusan UMY atau fresh grad dari UMY yang ditempatkan di divisi tertentu atau di program studi tertentu untuk membantu keperluan administratif. Ini bisa untuk bekal melamar pekerjaan yang lebih baik ya. Itu nanti silahkan dicek. Biasanya rekrutmennya tiap tahun. Jadi setelah periode wisuda berakhir, karena wisuda itu biasanya setahun ada 3 kali. Kemudian nanti kampus lewat Biro Sumber Daya Manusia akan mengumpulkan rekrutmen temporary staff. Informasinya bisa dari Instagramnya UMY atau dari Instagramnya Biro Sumber Daya UMY, BSDM UMY. Oke, cukup untuk informasi temporary staff ya. Sekarang kita ke bentuk tulisan atau kumpulan karyanya Mbak Mas. Misalnya nih, sejak kuliah atau sejak SMA Mbak Mas sering ikut kompetisi. Kemudian Mbak Mas menang, atau setidaknya dinominasikan untuk menang. Nah, karyanya misalnya dari SMA sampai lulus, kemudian dikumpulin, ini nanti bentuknya portofolio, Mbak Mas. Portofolio itu selain memuat kumpulan karya Mbak Mas, dia juga bisa menampung penghargaan atau achievement atau award yang Mbak Mas bisa sudah didapat ya. Atau achievement ini misalnya nominasi untuk kategori, nah itu achievement. Karena Mbak Mas diseleksi dari sekian banyak peserta yang masuk di kompetisi. Kemudian project di mana Mbak Mas pernah terlibat, ini bisa dicantumkan juga di situ. Klien, misalnya Mbak Mas sudah terima pesanan, order, atau diminta teman untuk membuat konten media sosial, untuk nge-boost konten media sosialnya. Teman Mbak Mas ini termasuk klien. Bisa ditampilkan di situ. Bentuknya ada 2, Mbak Mas.
Ada yang tercetak, ada yang digital. Ya. Jadi ada dua alternatif, ada yang cetak, ada yang digital. Yang cetak kurang lebih formatnya hampir sama seperti resume tadi. Kalau yang digital ada dua platform lagi yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama adalah web pribadi atas namanya Mbak Mas. Kemudian yang kedua adalah web umum yang ini menampung karya Mbak Mas dan karya-karya kreator yang lain. Nah, ini dia, ada beberapa link yang bisa saya tawarkan. Ini digunakan oleh kreator secara global, ya, yang dia bisa menghasilkan uang dari upload karyanya di beberapa platform ini. Yang bisa saya rekomendasikan adalah salah satunya dribble.com, patreon.com, dan defiantart.com. Bentuknya hampir sama seperti sosial media. Jadi Mbak Mas bikin akun dulu, kemudian Mbak Mas upload kontennya di situ. Kontennya apa? Karyanya Mbak Mas ya. Kalau perlu dikasih trademarknya Mbak Mas di situ, atau copyrighted by Mbak Mas. Dan Mbak Mas bisa jualan karya ini secara digital. Karena untuk mendownload atau menggunakan karya Mbak Mas yang sudah diupload di situ, user harus bayar. Karena ini platformnya global ya, biasanya cost yang digunakan adalah dolar. Lumayan kan? Freelance, desain, upload, kemudian dimonetize di situ, Mbak Mas bisa dapat uang saku. Atau yang kedua yang saya tawarkan di sini adalah ada indiegogo.com atau Kickstarter ini. Misalnya Mbak Mas punya startup Mbak Mas ini punya produk atau servis. Ya. Produk atau servis ini Mbak Mas uraikan spesifikasinya, bisa untuk apa saja, bagaimana cara menggunakannya, gitu. Bisa membantu untuk apa gitu. Kemudian ini untuk menjaring investor yang mau mengucurkan bantuan dananya ke Mbak Mas. Nah, biasanya produknya diproduksi terbatas dalam bentuk stereotype gitu ya. Yang itu bisa jadi patokan investor dan konsumen. Kemudian berikutnya ini adalah portofolio tapi yang printed atau written, tertulis gitu. Mbak Monica Gomez yang ada di sini, dia ingin apply atau melamar jadi ilustrator dan video editor. Dari resumenya kelihatan kalau dia memang kompeten dalam bidang ilustrasi ya. Nah, kelihatan dari fotonya di sini, kemudian karena ini sekaligus untuk portofolionya dia, jadi dia menampilkan karya ilustrasinya dia yang dimuat jadi satu, portofolio dan resume digabung jadi satu. Nah, ini juga bisa digunakan. Misalnya Mbak Mas jadi desainer grafis khusus untuk konten sosial media. Nah, bisa saja resume dan portofolio Mbak Mas memang menampilkan hal-hal yang relevan dengan sosial media. Dan yang terakhir, portofolio itu juga bisa ditampilkan lewat web pribadi. Karena sekarang domain atau akhiran dari alamat website itu sudah cukup terjangkau ya. Seperti punyanya Mas yang ini. Domainnya pakai nama dia sendiri. Karena ini tujuannya untuk portofolio personal. dukungaldi.com. Nah, di sini ada beberapa project yang dia kumpulin ya. Jadi bisa dilihat langsung di web pribadinya.
Kemudian karena dia sering sharing di YouTube, web ini juga connect ke kanal YouTube pribadi. Ada sekilas pengalaman dari Mas Kukuh Aldi ini. Ada kontaknya lewat email, lewat Instagram maupun lewat WhatsApp, dan di sini ada fitur juga untuk download CV ya. Nah, ini adalah portofolio yang profesional ya. Dan sekarang itu mungkin Mas bekerja di rumah hanya dengan modal koneksi internet dan gadget ya, laptop. Mas bisa di-hire oleh perusahaan-perusahaan asing. Itu adalah salah satu kesempatan kerja yang baru ya. Nah, untuk fresh grad nantinya seperti Mbak Mas, saya sarankan ada satu platform, saya yakin Mbak Mas juga sudah tahu, ini untuk buat portofolio pribadi ya. Misalnya ada pengalaman organisasi, kemudian Mbak Mas pernah magang di satu tempat, kemudian pernah memenangkan award, pernah jadi nominasi di kompetisi tertentu gitu ya. Bisa dituliskan semua di sini. Karena LinkedIn ini tujuannya adalah media sosial untuk profesional, membangun network, berjejaring gitu ya. Ngumpulin rekomendasi, misalnya Mbak Mas habis magang sama Raditya Dika. Kemudian Raditya Dika bisa nambahin rekomendasinya dia ke Mbak Mas di LinkedIn ini. Nah, itu bisa jadi nilai tambah untuk peluang karir Mbak Mas di masa yang akan datang. Karena magang ini biasanya kan tidak dibayar ya. Tapi sekarang ada juga beberapa instansi ataupun korporasi yang memang sudah menyediakan semacam take home pay untuk pemagangnya. Tapi kalau nggak dibayar, Mbak Mas bisa ngumpulin network, bisa ngumpulin rekomendasi. Ini modal untuk bisa berkarir dengan lebih baik. Oke, untuk menutup sharing kita siang ini ya. Oh ya, karena kita ini sekarang adalah My Class sesi 10 ya. Jangan lupa untuk presensi dan ada kuis yang bisa diakses di My Class 10. Informasi tentang kuis sudah saya cantumkan di My Class juga. Silahkan dikerjakan untuk persiapan UK2. Karena minggu yang akan datang atau di sesi 11 mata kuliah ini Mbak Mas akan menghadapi uji kompetensi 2. Apa yang perlu dilakukan dan perlu dipersiapkan di uji kompetensi 2 adalah video presentasi kelompok seperti yang Mbak Mas lakukan secara bergantian tiap minggu ya, atau yang Mbak Mas lakukan di UK1. Sama formatnya, hanya bahasanya beda ya. Bedanya di sini. Karena di satu kelas ini ada 6 kelompok, maka ada 6 topik bahasan yang saya tujukan untuk masing-masing kelompok sesuai dengan penomorannya ya, penomoran kelompok. Kelompok 1 membahas manajemen konflik antar pribadi, antar orang tua dan anak. Kelompok 4 membahas sikap suportif dan sikap positif antar sahabat. Jadi nomor kelompok sama dengan nomor topik yang saya sediakan di sini. Yang dibahas dalam video presentasi ya, sama seperti yang saya tampilkan di sini ya. Jadi ada slide atau display yang ditampilkan. Kemudian Mbak Mas secara bergantian memaparkan yang dijelaskan di slide itu. Yang dijelaskan pertama kali adalah topik dasarnya dulu. Topik dasarnya ada 1, 2, 3, 4. Yaitu manajemen konflik, empati dan kesetaraan, sikap suportif dan sikap positif. Yang terakhir keintiman dan keterbukaan. Setelah menjelaskan itu, Mbak Mas bisa beralih menjelaskan yang saya tandai biru atau pelaku komunikasi antar pribadinya. Ada orang tua dan anak, dan sahabat. Setelah
penjelasan yang kedua selesai, Mbak Mas bisa kasih satu contoh kasus. Konflik antara orang tua dan anak, konflik antara sahabat. Kemudian kalau contoh kasusnya sudah ditampilkan, Mbak Mas terakhir bisa kasih solusi atau poin keempat. Tentu saja semuanya dibahas dalam konteks komunikasi antar pribadi ya. Oke. Format video presentasinya durasi 5-10 menit, seperti biasa, upload di YouTube ya. Kemudian yang terakhir adalah Mbak Mas copy paste link video YouTube tersebut di assignment sesi 11 My Class secara pribadi atau perorangan. Ya. Jadi mengerjakan assignment-nya pribadi. Tinggal copy paste saja. Kalau ada pertanyaan, bisa replay video ini atau silakan hubungi saya. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan siang ini, hari ini, Mbak Mas. Terima kasih sudah join. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.